Waktu itu seperti diketahui calon menteri itu diinterview dulu oleh Pak SBY, dipanggil. Dia tidak pernah dipanggil. Dia tidak benar saya larang. Memang tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY. Kalau diperhitungkan dia dipanggil. Ngomong banyak tapi tidak bisa pimpin orang. Jadi orang semua melawan gitu kan. Nah, waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Bicara soal ekonomi, Rizal Ramli seringkali melontarkan kritik pedas kepada pemerintah Jokowi, apalagi terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mengutip yang dilansir CNBC Indonesia, mantan Menko Maritim ini menuding Menteri Keuangan tidak transparan dan sembunyikan data karena anggaran keropos. Rizal Ramli menilai realisasi APBN Maret 2021 sudah over budget. Ia membandingkan pada Maret 2021 terjadi defisit mencapai 144,2 triliun rupiah atau meningkat 89,7%. Sedangkan pada Maret 2020 yang tercatat 76 triliun rupiah. Menanggapi pernyataan tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo menilai Rizal Ramli terlalu terburu-buru menyerang Sri Mulyani. Pasalnya, yang dibandingkan oleh Rizal Ramli adalah kondisi defisit APBN kuartal pertama 2020 di saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Dengan kuartal 1 2021 di tengah adanya pandemi. Bagi Justinus, tidak sulit memahami framing Rizal Ramli yang terburu nafsu menyerang Menteri Keuangan Sri Mulyani. Membandingkan Q1 2020 sebelum pandemi versus Q1 2021 saat pandemi, jelas bedanya. Pendapatan negara 2020 masih tinggi, belanja 2021 lebih tinggi. Defisit 2020 6,09%, target 2021 5,70%. Clear, jelas Justinus. Untuk diketahui, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara hingga akhir Maret 2021 mencapai 144,2 triliun rupiah atau 0,82% terhadap produk domestik bruto. Belanja negara tumbuh pesat namun penerimaan seret. Belanja negara mencapai 532 triliun rupiah atau tumbuh 15,6%. Dalam rinciannya, belanja kementerian lembaga tumbuh 41,2%. Non-kementerian lembaga tumbuh 9,9% dan transfer daerah dan dana desa tumbuh 0,9%. Sementara itu, penerimaan negara mencapai 378,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,6%. Pajak dominan sebesar 228,1 triliun rupiah atau menurun 5,6%. Kepabeanan dan cukai mencapai 62,3 triliun rupiah. PNBP 88,1 triliun rupiah dan hibah 0,3 triliun rupiah. Sikap kritis Rizal Ramli ini patut dihargai sebagai bagian dari penyeimbang dan kontrol sosial kepada pemerintah. Dengan demikian, pemerintah akan lebih hati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Namun mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menilai Rizal Ramli menganggap dirinya pintar namun tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Pernyataan ini dikutip dari terkini.id yang disadur dari video yang diunggah Karni Ilyas Club pada 6 November 2020 lalu. Menurut Yusuf Kala yang akrab dipanggil JK, pada era Presiden SBY, Rizal Ramli sempat ditawari menjadi Menteri Perindustrian, namun ia menolak. Maunya ingin menjadi Menteri Keuangan atau Menteri BUMN. Yusuf Kala menceritakan, pada saat SBY menjabat sebagai presiden, Rizal Ramli memang pernah gagal menjadi Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Pasalnya, Rizal Ramli tidak pernah diperhitungkan SBY. Mengapa Rizal Ramli tidak bisa diangkat menjadi Menteri Keuangan? JK membeberkan, saat mendengar kabar Rizal Ramli akan menjadi Menteri Keuangan, ada 11 pejabat dari Kementerian Keuangan mendatanginya dan mengancam akan mundur. Alasan mereka, Rizal Ramli tidak mengerti persoalan dan suka marah-marah hingga menyebut orang dengan nama binatang. Demikian halnya ketika era Presiden Jokowi pada periode pertama. Rizal Ramli sempat diangkat menjadi Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia. Namun hanya sekitar 10 bulan menjabat, langsung dicopot oleh Jokowi. Nah, pada waktu zamannya Jokowi tidak pernah diperhitungkan juga. Hanya karena kasihan, Pak Luhut yang didatangi terus, ya akhirnya jadi Menko. Itu pun hanya 10 bulan. Terang JK. Ketika Rizal Ramli menjabat sebagai Menko Maritim dan Sumber Daya Indonesia, kata JK, para menteri tidak mau menghadiri rapat bersama Rizal Ramli. Yang dikirim hanya para dirjennya. Jadi, ngomongnya besar, menganggap diri pintar, tapi tidak bisa pimpin orang, bebernya. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.